Assalamualaikum, halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal belajar materi kimia tentang konfigurasi elektron dan juga menentukan golongan serta periode. Nah, mari kita masuk ke dalam learning points atau tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada dua learning points-nya. Yang pertama adalah siswa dapat menuliskan konfigurasi elektron atom berdasarkan prinsip Aufbau, kaidah Hund, serta larangan Pauli. Yang kedua adalah siswa dapat menentukan golongan serta periode unsur berdasarkan konfigurasi elektronnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, ada beberapa quotes of the day nih teman-teman, yang berbunyi, saya tidak selalu tahu apa yang menunggu di depan, tetapi saya tahu keberanian untuk mulai telah membawa saya ke tempat yang tak pernah saya bayangkan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah telah berfirman bahwa Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, mari kita masuk ke dalam materinya. Di sini ada definisi dari konfigurasi elektronnya. Nah, ada yang tahu nggak sih konfigurasi elektron itu apa? Nah, konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron di dalam atom. Sejatinya, teman-teman, elektron merupakan partikel bermuatan negatif yang berputar mengitari inti atom. Nah, gambaran mudahnya, inti atom ini dianalogikan sebagai matahari. Nah, elektron dianalogikan sebagai planet-planet yang berputar mengelilingi matahari tersebut. Next, di sini kita masuk ke dalam jenis konfigurasi elektron, dan di sini ada dua jenis utama. Yang pertama adalah model Bohr dan yang kedua adalah mekanika kuantum. Mari kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu model Bohr. Kenapa sih dinamain dengan model Bohr? Karena konfigurasi elektron kulit ini ditemukan oleh Niels Bohr. Nah, di mana menurut Bohr sendiri, elektron akan berputar mengelilingi inti pada lintasan tertentu dengan tingkat energi yang berbeda-beda, dan ini bergantung pada posisi lintasannya. Selanjutnya, lintasan tersebut dia dikenal sebagai kulit atom. Nah, di sini ada beberapa catatan yang bisa dicatat sama teman-teman semuanya ya. Dimulai dari kolom yang pertama. Nah, berdasarkan teori ini, elektron harus diisikan dari tingkat energi paling rendah, yaitu misalnya kulit K dengan elektron 1, kulit L dengan 2, M isinya 3, dan N isinya 4, dan juga seterusnya. Lalu, banyaknya elektron yang mengisi setiap kulit, itu dia harus ngikutin rumus 2 kali N pangkat 2. Nah, misalnya cara ngitungnya yaitu, misalnya kita ke kulit K itu kan dia isinya 1. Nah, berarti kita hitung dulu nih 1 pangkat 2-nya, baru nanti dikali 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1, baru 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu begitu juga dengan kulit L, misalnya L, berarti isinya 2. Berarti 2 dipangkatin 2 sama dengan 4, lalu 4 kali 2 sama dengan 8, begitu. Nah, lalu di sini ada beberapa kata kunci untuk mengingat kata kuncinya ya teman-teman. Yang pertama adalah jumlah maksimum elektron tiap kulit, yaitu 2 kali N pangkat 2. Yang kedua, elektron pada kulit terluar itu gak boleh lebih dari 8. Jadi misalnya ada soal misalnya 10 terus disuruh konfigurasi elektron misalnya. Kita tuh gak bisa langsung misalnya 11 deh misalnya. Gak bisa tuh langsung 2 terus atom keduanya 9. Harus 8 dulu tuh terakhirnya. Berarti untuk jadi 11 kita gunain ada 3 kulit, yaitu kulit pertamanya 2, kulit keduanya 8, lalu kulit ketiganya 1. Nah, jadi pas tuh 11 begitu. Lalu yang terakhir adalah elektron pada kulit terluar disebut dengan elektron valensi. Jadi kalau misalnya 11 berarti kan tadi 281, berarti elektron valensinya adalah 1. Next, kita masuk ke dalam mekanika kuantum. Nah, dalam mekanika kuantum, dia ini lebih kompleks teman-teman dibandingkan konfigurasi elektron kulit. Nah, di mana di konfigurasi ini, dia menekankan pada kebolehjadian ditemukan elektron pada tingkat subkulit atom. Misalnya kayak gini. Di sini kita ada satu contoh soal. Oke, di sini kita udah tahu ya. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama ada bilangan kuantum utama. Nah, teman-teman, di sini kita contoh soalnya disuruh untuk menentukan konfigurasi elektron untuk atom yang memiliki 8 elektron. Nah, berarti di sini kita memakai SPDF. Berarti kalau misalnya 8, kita hitung dulu nih berdasarkan urutannya. Berarti kan 1S2, 2S2, lalu 2P4. Berarti yang terakhir ini kan dia 2P4 ya, guys. Di sini nih 2P4. Nah, berarti di sini udah ada keterangan. Di sini udah ada keterangan bahwa kalau misalnya yang P itu dia berarti
subkulitnya, atau misalnya dia bilangan kuantum azimut. Nah, kuantum utamanya yang mana? Kuantum utamanya itu yang bagian 2, karena dia angka terakhir kan, gitu. Lalu bilangan kuantum azimutnya dia P. Nah, P di sini dia sama dengan 1. Berarti jelas ya dia di sini sama dengan 1. Terus di sini selanjutnya ada bilangan kuantum magnetik. Nah, di sini teman-teman, bilangan kuantum magnetik di 2P4 ini berarti dia sama dengan -1. Nah, kenapa dia sampai di -1? Karena si angka panahnya dia berhenti di kolom -1 gitu. Wait. Nah, jadi ini dia -1. Nah, -1 juga nanti dia bakal berpengaruh terhadap bilangan quantum spin, dimana karena dia panahnya ke bawah, karena dia panah akhirnya ke bawah, berarti dia -1/2. Mana? Dia berarti -1/2 ya. Mana ya? Oke. -1/2 begitu. Nah, tapi kalau misalnya panahnya ke atas, misalnya dia kayak gini teman-teman, berarti dia +1/2 gitu. Udah tahu ya perbedaannya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ini ada aturan penulisan konfigurasi elektron. Kita masuk ke dalam aturan Aufbau. Nah, di mana menurut prinsip ini, pengisian elektron dia harus dimulai dari subkulit dengan tingkat energi paling rendah. Nah, maksudnya kayak gimana? Maksudnya, misalnya di sini ada 1s2, 2s2 di sini ya, kelihatan kan? 1s2, 2s2. Nah, ini nanti dia harus berurutan. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 begitu teman-teman. Jadi harus berurutan dia. Nah, di sini ada kata kunci juga kalau jumlah maksimum elektron yang diisi tiap subkulit dia ada macam-macam. Misalnya dia ada 2. Kalau S berarti isinya 2, kalau P isinya 6, kalau D isinya 10, lalu kalau F isinya 14. Next, kita masuk ke dalam larangan Pauli. Nah, di sini dia ditemukan oleh Wolfgang Pauli. Nah, di sini dia menyatakan bahwa satu atom dia nggak boleh ada elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Kalaupun nanti ada yang sama, pasti spin keduanya bakal berbeda. Misalnya kayak gini. Nah, di sini dia salah. Kenapa? Dia soalnya nggak berlawanan. Dia searah sama-sama ke atas. Kalau yang di bawah dia betul. Karena dia ini berlawanan guys, begitu. Nah, misalnya ada contoh soal. Contoh soalnya di sini deh. Opsi mana yang tepat sesuai dengan larangan Pauli? Nah, opsi A udah jelas salah karena dia sama-sama searah, sama-sama ke bawah. Kalau opsi B juga dia salah karena sama-sama ke atas tuh. Nah, opsi C baru benar karena dia berlawanan. Oke. Mari kita masuk ke next column, yaitu adalah kaidah Hund. Nah, di mana di sini dia ditemukan oleh Friedrich Hund dan dia menyatakan bahwa pengisian elektron pada orbital dengan tingkat energi yang sama harus didistribusikan secara merata dimulai dari elektron yang tidak berpasangan. Jadi di sini kita lihat dulu ada contohnya ya. Misalnya di sini ada atom N sama dengan 7. Nah, di sini karena 7 itu dia konfigurasi elektronnya terakhirnya 2p3 ya, kelihatan ya, 2p3. Nah, maka berarti kan P itu dia ada 3 kolom ya. Nah, gini kan. Nah, terus dia isinya ada 3 tuh, 2p3. Berarti kan harus ada 3. Berarti kalau 3, satu kolom orbitalnya diisi berapa? Diisi 1 dong. Berarti kan 1, 2, 3. Nah, kayak gini guys yang benar. Ini salah. Ini kan soal ini kebalik kan. Terus ini juga salah. Yang kedua salah karena dia belakangnya kosong. Nah, yang terakhir baru benar karena dia udah sesuai sama yang ini. Terus ini ada contoh soal juga, pengisian elektron pada subkulit P yang tidak sesuai dengan kaidah Hund. Yang A salah karena kosong terakhirnya, yang B juga salah. C boleh lah, C kita benar, D salah, E juga salah. Berarti yang tidak sesuai sama dengan yang C, D sama E itu benar guys. C, D, E itu benar. Berarti yang salah itu bagian yang B salah. Nah, ini B salah. Oke, mari kita masuk ke selanjutnya. Di sini ada aturan setengah penuh atau 1/2 penuh. Nah, di sini
dia contoh soalnya misal kayak gini guys, ada 24 CR, nah terus terakhirnya dia ada 4S2 sama 3D4. Nah, kalau misalnya nanti kalian di gambar orbital 3D4, dia bakal nyisa tuh, bakal kosong tuh nanti orbitalnya. Nah, biar nanti berarti kalau misalnya kosong kan dia nggak stabil kan. Nanti biar dia jadi stabil, dia bakal ngambil elektron dari 4S2. Nanti akhirnya jadi 4S1, 3D5. Ini kayak gini nih. Di sebelah kanan ada ya, ini ada 4S2, 3D4. Nah, nanti dikurangnya dia nggak dari 3D4, tapi dikurangnya dari 4S2 dulu. Baru nanti kan 2 dikurangin 2 sama dengan 0, terus sisa 1 kan. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 1 gitu. Biar pas tuh 3. Begitu. Oke, mari kita masuk ke dalam penyingkatan gas mulia. Oke, nah di sini kalau misalnya kalian nemu soal berupa golongan-golongan kayak gas mulia, kayak misalnya He, terus juga Ne, Ar gitu. Nah, itu bisa disingkat guys. Disingkatnya bisa kayak gini nih. Nah, itu singkatannya. Jadi nanti kalian bisa lebih gampang lah. Lalu kita masuk ke dalam menentukan golongan dan periode. Nah, di sini ada 2 jenis juga. Kalau misalnya dalam model Bohr, kita menentukan golongannya dia berdasarkan jumlah elektron valensi. Nah, kalau misalnya bagian periodenya, kita ditentukan oleh dari jumlah kulit. Ini kalau model Bohr. Nah, kalau mekanika kuantum, dia ada 2 jenis lagi nih. Kalau misalnya golongan A, berarti subkulit terakhir S atau S ditambah P. Nah, kalau yang B, dia subkulit terakhirnya S ditambah D, begitu. Nah, kalau periodenya, dia ditentukan dari nomor kulit terbesar. Mari kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal di mana dia berbunyikan bahwa jika jumlah neutron sebesar 30, maka massa atom tersebut adalah, nah berarti di sini kan kalau misalnya kita mau nyari massa atom, berarti kan dia neutron ya. Dia neutron ditambah proton sama dengan massa kan. Ya, berarti kalau kayak gitu kita mau nyari protonnya. Kalau mau nyari proton, si A-nya dia harus netral. Nah, ini belum netral, berarti kita netralin dulu. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya, dia kalau netral itu berarti akhirnya kayak gini, guys. Nah, lihat beda kan sama yang ini? Iya, betul. Bagian kanan itu udah netral. Nah, lanjut. Kalau udah netral, berarti baru deh kita totalin berapa protonnya. Di sini protonnya 26, lalu ditambah neutronnya 30, hasilnya 56. Begitu. Next, kita ke contoh soal berikutnya. Di sini ada soal Cr memiliki nomor atom 24. Kation Cr memiliki muatan 3+, dan dia ditanyainnya berapa konfigurasi elektronnya. Nah, berarti ini juga gampang ya, berarti dari netral ke bermuatan. Nah, kalau netral dia kan berarti akhirnya kayak gini. Nah, kalau misalnya mau bermuatan, berarti dia ditambah ya, bentar, wait. 4S2 iya, berarti dia dikurang guys. Gitu. Mana ya? Nah, berarti di sini dia dikurang sama kayak tadi. Karena 4S2-nya habis ya. Terus 3D4 dikurangin 1 sama dengan 3 begitu. Jadi ini udah benar. Oke, next. Kita masuk ke dalam tentukan golongan dan juga periode untuk atom dengan konfigurasi elektron 1S2, 2S2, 2P4, 2P6, 3S2, 3P5. Nah, di sini berarti udah ketahuan ya, kalau misalnya periodenya 3, golongannya sama dengan ini S2 ditambah P5. Berarti kan sama dengan 7. Udah deh. Atau wait, jangan lupa kalau golongan dia harus dalam angka Romawi. Berarti gini, 5, 6, 7. Oke, sip. Next, ada soal tambahan untuk kalian, teman-teman. Di sini jangan lupa dikerjain ya. Oke. Semoga apa yang aku ajarkan bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi pahala jariah. Thank you, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.